Pertanyaan terakhir malam ini, Ustaz. Eh, Beberapa hari yang lalu kan, Ustaz, ada kejadian yang lagi viralnya nih, Ustaz, kan, yaitu kecelakaan beruntun di Kalimantan, Ustaz. Iya. Banyak beberapa korban kan, dan di antaranya itu ada seorang yang kabarnya rajin bersedekah, Ustaz. Dia selamat dari kejadian kecelakaan tersebut. Bahkan sampai bingkisan berupa kue dalam kabarnya itu, Ustaz, kan. Itu pun tidak rusak, Ustaz, masih utuh gitu. Cuma ada rusak-rusak sedikit lah begitu bingkisannya itu, Ustaz. Jadi hikmah apa gitu, Ustaz, yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut, Ustaz? Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Hikmah yang kita di sini mendengarkan kabar ada tragedi kecelakaan maut yang merenggut banyak korban, ya, bahkan ada yang tewas berapa? 5. Banyak ya, yang jelas banyak. Yang luka-luka juga begitu sangat banyak. Ini adalah kecelakaan yang tentunya, ya, kita sebagai manusia yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, beriman pada takdirnya, ya, bahwa kemudian tadi ada orang yang Allah selamatkan, ya, dengan kabarnya dia rajin sedekah, ya. Namun jangan kemudian bahasa ini mengucilkan hati korban yang tidak selamat. Seakan mereka tidak rajin sedekah, ya. Bahkan boleh jadi ini pintu kemudian dia bisa ujub. Yang sebelumnya ada juga satu pasar kebakaran, ada satu kios yang Allah selamatkan, tidak terlahap si jago merah. Maka yang jelas kita kembali ke iman kita, di mana rukun iman kita adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah sampaikan, ya, di dalam Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-22, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang terjadi menimpa pada diri kalian, semacam kecelakaan tadi, ya. Itu yang ada di bumi dan yang ada pada diri kalian, musibah-musibah tadi itu, melainkan illa fi kitabim min qabl an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di kitab yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis di situ, ya. Pada waktu itu, hari itu, jam itu, detik itu, tempatnya di situ. Prosesnya, kronologisnya, kejadiannya bagaimana, siapa saja korbannya, pelakunya. Itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan untuk kemudian itu kita harus tahu bahwa dalam proses berjalannya takdir itu yang sudah ada di Lauhul Mahfuz, bagi Allah adalah sangat yasir, sangatlah mudah. Bagi Allah sangatlah mudah, bahkan korban tidak hanya segitu. Bahkan bagi Allah sangat mudah. Sebegitu dahsyat mencekamnya kejadian kecelakaan, remblong misalnya. Boleh jadi juga ada yang semuanya tidak meninggal dunia, bagi Allah semuanya mudah. Ada seorang anak yang kemudian tanpa dia sengaja terjatuh lewat mobil, akhirnya dia selamat. Secara hitung-hitungan kita manusiawi, ya, qadarallah masya fa'al, dia terjatuh, ya, yang kalau dia tidak terjatuh, boleh jadi kita akan berpikiran dia akan celaka dan yang semisalnya. Ya, ala kulli hal, kembali juga ke hadis Nabi bahwasannya setiap kejadian ucapkanlah qadarallah wa masya fa'al. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki, ya, itulah yang akan terjadi. Yang terjadi itulah atas kehendak Allah. Jangan mengatakan lau anni kada
ya seandainya saya seperti ini maka akan terjadi begini-begini. Seandainya aku di rumah maka aku tidak menjadi korban. Seandainya dia tidak berada di jalan situ, cari gang yang lain, ya kenapa lah? Sebenarnya dia boleh jadi ada yang pengennya cari jalan yang lain, tapi dia di situ, disitulah malakul maut datang menghampirinya. Ya, jangan banyak berkata-kata seandainya yang telah lalu. Kenapa? Itu bisa membuka pintu setan. Di antaranya pintu setan apa? Tidak menerima takdir Allah. Nah, bagi kita ya tentu kita mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada pihak korban ataupun keluarga korban ya yang mendapatkan musibah ini, ya semoga faltasbir wal tahtasib, bersabarlah dan berharaplah pahala dari kejadian ini. Ya, kita sampaikan ini sedalam-dalamnya musibah ini ya, kita mengucapkan bela sungkawa. Ya, begitupun ya kita tetap mendoakan mereka kepada Allah agar mereka mendapatkan rahmat, ampunan Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Ya, kita doakan bagi mereka yang telah meninggal dunia dari kejadian itu. Ya, hikmahnya kepada kita ini berhubung dengan kecelakaan ataupun laka di lintas ya, jalan lintas. Ya, bismillah. Hendaklah kita lakukan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai keluar rumah ya, kita baca doa. Baca zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk kemudian kita mengendarai kendaraan jangan lupa baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita baca ini, kita hayati hikmah maknanya, masyaallah, insyaallah akhir. Ya, dengan nama Allah subhanalladzi, maksudnya Allah yang sakhkhara lana hadza, yang telah menguasakan kami, memampukan kami untuk mengendarainya. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang menguasakan kita untuk bisa nyetir itu. Maka dengan kita doa seperti ini, insya Allah nggak sombong. Tidak kemudian menganggap saya udah ahli, saya tahu mana lubang, saya tahu. Saya sudah bertahun-tahun nyetir, nggak akan mungkin ada kecelakaan. Na'udzubillah. Sehebat-hebat yang dia rasa dia sudah sangat ahli pengalaman, tidak pernah ada catatan pernah kecelakaan. Ya, jangan dia bertawakal kepada dirinya sendiri, tidak dibolehkan. Karena Nabi sendiri saja itu pernah berdoa mengajarkan da'watul makrub bagi mereka yang tertimpa musibah. Hendaklah banyak-banyak berdoa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan dan janganlah engkau tawakalkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Kita dilarang tawakal kepada diri sendiri. Ya, boleh jadi orang yang merasa hebat, udah pengalaman, tidak pernah ada hambatan saat nyetir, jangan tawakal sama dirinya sendiri. Ya, boleh jadi ada orang yang kemudian ahli dalam hal listrik, nggak mungkin saya nggak pernah kesetrum, boleh jadi. Tidak mungkin saya nabrak, saya sudah ahli sekali bawa nyetir. Ini hati-hati, jangan bertawakal kepada diri sendiri walaupun sekejap mata. Rasul ajarkan itu doa, jangan ya Allah kau tawakalkan aku, kau serahkan diriku sendiri kepada diriku sendiri. Sekalipun sekejap mata ya Allah, tidak. Maka tawakal kepada Allah 100% kapanpun itu. Tidak barang sejenak pun. Jadi dengan doa tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maksudnya Allah yang telah memampukan kami untuk mengendarai ini. Ada tawakal kepada Allah. Ya. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, dan kepada Allah lah kami akan kembali juga. Insyaallah kita tawakal kepada Allah, maka kita tidak mungkin merasa diri kita sanggup untuk mengendarai. Allah yang memampukan kita, menyelamatkan kita. Yang kedua, tentu bacalah zikir bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini dalam hadis Abu Daud. Rasul mengatakan seseorang yang keluar rumah membaca doa ini ya, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal menyerahkan diriku kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Apa kata Rasul? Kecuali pada saat itu ya, dia akan dikatakan kepadanya hudita, engkau akan diberikan petunjuk, wa kufita, dan engkau akan diberikan kecukupan, wa wuqita, dan engkau akan dijaga. Masya Allah, diberikan jalan petunjuk, mudah-mudahan tidak tersesat ya. Kemudian apa tadi? Engkau akan dicukupkan.
ya katakanlah cukup, walaupun kemudian sempat kehabisan bahan bakar, ya, Allah cukupkan, walhasil bisa keisi misalnya, atau sama sekali nggak ada kejadian tahu-tahu kehabisan bahan bakar misalnya, itu Allah cukupkan. Yang ketiga, nah nih, wabukita, dan engkau akan dijaga, diberikan jalan petunjuk, dicukupi, dijaga. Bahkan ya kemudian setan akan lari menjauh darinya. Ada yang kemudian mau menggodanya, dikatakan kepada setan lain, ya, kaifa bika birojulin, bagaimana engkau ini wahai setan, sesama setan ini, dengan orang itu, sedangkan dia sudah diberikan petunjuk, dia sudah dicukupi, dia sudah dijaga. Ya, kita udahlah nggak usah lagi deh. Masya Allah, ini kan fadilah yang sangat kita harapkan. Di jalan kita selamat saja, selamat sampai tujuan, keluarga, anak, istri sedang menunggu. Hati-hati di jalan. Ada kadang itu ya, poster-poster nasihat di pinggir jalan itu, jangan ngebut, bahkan kalau ngantuk silakan istirahat dulu, ya, istri dan anak menunggumu di rumah. Namun tentu cari cara, bukan hanya menjaga stamina istirahat mata kita ini, tapi tentu dengan doa yang diajarkan Nabi tadi, semoga kita berharap Allah kabulkan. Allah berikan kita petunjuk jalan, Allah cukupkan kebutuhan kita di jalan, dan Allah jaga kita di jalan. Apa tadi? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita tawakal, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan selamat. Ya tentunya ketika di jalan, ya jangan juga ngebut. Oh, aku udah doa kok. Aku sudah doa, aku udah dijaga, aku dengar hadis Nabi, hadis Abu Daud udah dijaga, nggak mungkin. Jangan juga, ya jangan juga, ya nggak boleh seperti itu, membahayakan diri sendiri. La, ya darar wala dirar. Jangan ya kita ini menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan, dan jangan membinasakan orang lain dengan perbuatan kita. Itu bisa membinasakan dia dan membinasakan orang lah, menimbulkan bahaya untuk diri dan untuk orang lain. Tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, Rasul yang sampaikan itu menjadi kaidah dari para ulama usul kita, ya. Maka ya kita pun tahu ya bagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, sampai kalau jalan aja, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan dengan sombongnya. Ya, kalau hari ini dengan kendaraannya jangan kau apa nih? Ya, digeber-geberkannya, tambah lagi apa itu? Knalpotnya oh ya Allah, buat bising telinga kan. Maka ya jangan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Bahkan jangan berjalan dengan angkuhnya. Angkuh, airnya minjem bola, minyak pun nggak diganti, misalnya kan. Maka ya jangan sampai sebegitulah. Ya, kita ini dimampukan Allah, sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kita nggak bisa apa-apa. Allah yang memampukan kita untuk bisa canggih-canggihnya apa? Vespa ya mungkin ya. Ya, mogok kan begitu, bisa dirakit lagi, bisa nyala lagi. Itu kan Allah ya, bukan karena dia canggih dalam hal otomotif tadi. Hanya Allah yang mampukan kita. Insya Allah dengan itu tambah zikir-zikir tadi ya. Zikir pertama, subhanallah di sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tambahkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Semoga ada pada kita fadilah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, berupa Allah berikan petunjuk jalan, tidak tersesat, di jalan kita dapat petunjuk, di jalan kita dicukupi kebutuhan kita, kemudian di jalan juga Allah jaga, ya. Kalaupun terjadi apa-apa, ingat ke Al-Hadid 22 tadi, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya. Jangan kemudian banyak menyalahkan si supir lah begini, seakan-akan dia ya ibarat nonton bola, gitu aja nggak bisa masuk, gitu ya kan. Banyak komentator buruknya pula kepada orang yang sudah mengendalikannya. Ya walaupun boleh saja, kenapa dia nggak ambil kiri ya, atau kemudian menabrakkan ke rumah kan begitu apa sih. Ya, ini komentar-komentar kita yang ya boleh jadi secara ilmiah ada benarnya, tapi juga boleh jadi ada salahnya. Dimana sekalipun kita yang punya komentar begitu, kenapa dia nggak ke kiri kan begitu, walaupun sudah jelas-jelas tahu remnya blong begitu kan. Ya, dalam suasana apa beberapa kejadian, suasana yang begitu panik, boleh jadi ilmu ini nggak main, boleh jadi ya, karena orang udah super panik ini boleh jadi iya ya, kenapa aku nggak begitu. Maka ya sudah, kalau sudah soal begini ini terkadang kejadian-kejadian ada ilmu yang
betul-betul semacam tidak berfungsi ilmunya, boleh jadi Blank. ya, blank begitu kan, semacam itu. Ya ala kulli hal qaddarallah wa masya'a fa'al. Hikmahnya apa tadi? Kita ambil hikmahnya kalau kita mau safar, apalagi jauh, hati-hati ini ya. Safar itu dalam riwayat qit'atun minal azab. Ya, sebagian potongan azab. Ya. Maka yang safar terus safar ini banyak musibah. Paling tidak dia nggak bersama istri. Paling tidak dia kebutuhannya dia ya ini sangat-sangat terancam ya. Di jalan tuh bagaimana? Kan kalau nggak hati-hati, jarak 1 senti aja bisa berbahaya, ataupun jarak setengah mili detik aja sangat dibutuhkan dari kecelakaan itu, ya kan? Maka orang betul-betul sangat menghargai waktu. Setengah detik itu ya ketika selamat dari kecelakaan. Ya, maka dalam hal kita bersafar itu kita atun minal azab, itu potongan azab di situ ada. Maka tunaikan sunnah-sunnah Nabi, mulai dari berkendaraannya, niatkan ikhlas lillahi ta'ala, tawakal pada Allah, baca zikir-zikirnya, dan tentu ketika di jalan super hati-hati. Ya, kalau ngantuk ya istirahat, jangan paksakan diri, dan safarnya tentunya safar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan juga kepada korban ya untuk mendapatkan tempat yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup hikmah dari kejadian ini, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ajarkan kita doa ini ya, untuk berlindung dari yang semacam itu. Ya, dalam hadis Abu Daud, hadisnya sahih ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hadam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hadam, tertimpa. Mudah-mudahan kita nggak kena menjadi korban runtuhan bangunan atau runtuhan apapun itu. Ya. Kemudian wa'udzubika ya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-haram. Haram ini adalah pikun. Ya. Dan juga wa'udzubika minal gharaq. Ya, wal haraq wal haram. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari al-gharaq, tenggelam. Coba itu. Rasul dalam hadis Abu Daud juga bahkan mengajarkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tenggelam, wal haraq, dan dari kebakaran. Nah, tubuhku jangan tenggelam, tubuhku jangan terbakar, juga harta-hartaku jangan terbakar. Wal haram, juga tubuhku jangan sampai tua pikun. Berlindung Rasulullah. Kemudian wa'udzubika ya ayyatakhabbatani syaitan 'indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari dikuasai setan ketika menjelang kematian, sakaratul maut. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari meninggal saat fisabilillah dalam keadaan berpaling, ya, berpaling dari pasukan. Wa a'udzubika an amuta ladira. Dan aku ya Allah berlindung kepadamu dari meninggal karena terkena sengatan binatang. Masya Allah. Segitunya ya, kita diajarkan Rasul untuk berlindung dari ya meninggal karena patuk ular berbisa, kena sengatan kalajengking berbisa misalnya, apalagi diterkam hewan buas misalnya. Itu saja kita doakan kepada Allah ya, berlindung dari apa tadi? Misalnya dari tertimpa, dari tenggelam, terbakar ya, dari kemudian dikuasai setan ketika sakaratul maut. Ini juga harus ya. Kemudian berlindung dari meninggal, berpaling dari pasukan fisabilillah, dan berlindung dari meninggal karena sengatan binatang. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita ya. Perlindungan ini Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak menjadi korban ya laka ataupun korban tadi ya, tenggelam ya, bencana gempa bumi dan yang semisalnya. Ya, mudah-mudahan ya nasihat ini semoga bermanfaat untuk kami ya, dan kepada para ikhwah sekalian. Itu hikmahnya yang terpenting untuk bagaimana caranya menghindari dari mara bahaya seperti itu, dan jangan bully siapapun di antara mereka yang mengalami kejadian ini, baik si supirnya apalagi korbannya ya. Ya, tentu tidak kita kemudian banyak mengeluh dalam hal ini. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja, mudah-mudahan ya dari nasihat singkat ini sekaligus kita mengucapkan sekali lagi bela sungkawa kepada para korban semuanya,
para keluarga korban dapat menerima dengan lapang dada, ya, bersabar, wal tasbir wal tahtasib, bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.